Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai titrasi bromatometri dengan dosen pengampu APT Firda Senja Melaningsi M. Fram. Selanjutnya di sini sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Khairunisa dari kelas 04 FKKP 002 atau biasa disebut 4B dengan NIM 231037900607. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan prinsip dasar dari bromatometri. Tujuan dari materi ini adalah agar mahasiswa dapat menentukan kadar asam salisilat secara titrasi bromatometri. Selanjutnya ada prinsip kerja titrasi bromatometri, itu didasarkan pada reaksi redoks, yang dimana ion BrO3- berperan sebagai oksidator yang mengoksidasi senyawa target analit yang bersifat reduktor. Dalam suasana asam, bromat bereaksi dengan ion bromida Br- menghasilkan bromine Br2 yang kemudian bereaksi dengan analit. Selanjutnya di sini ada reaksi ketika asam klorida pekat ditambahkan, maka bromin akan dibebaskan. Menurut reaksi, KBrO3 ditambah 5 KBr ditambah 6 HCl akan berubah menjadi 3 Br2, 6 KCI dan 3 H2O. Brom selanjutnya bereaksi dengan asam salisilat untuk menghasilkan endapan putih tribromofenol. Dan di sini terdapat struktur gambar dari reaksi tersebut. Dan selanjutnya kita akan ke dasar teori. Menurut Rifai, pada tahun 1995, bromatometri merupakan salah satu metode penetapan kadar suatu zat dengan prinsip reaksi reduksi oksidasi, yang dimana oksidasi itu suatu proses yang melibatkan hilangnya elektron atau lebih dari dalam zat seperti atom, ion, atau molekul. Menurut Wunas, pada tahun 1986, oksidasi potensiometri yang relatif tinggi dari sistem ini menunjukkan bahwa kalium bromat adalah oksidator kuat. Hanya saja kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi untuk menaikkan kecepatan titrasi yang dilakukan dalam keadaan panas dan dalam lingkungan asam kuat. Karena kalium bromat merupakan zat pengoksidasi dengan nilai potensial standarnya sebesar 1,44 V. Selanjutnya, asam salisilat merupakan senyawa yang berkhasiat sebagai bakteriostatis lemah. Asam salisilat itu memiliki sifat sukar larut dalam air. Asam salisilat merupakan asam yang bersifat iritan lokal yang dapat digunakan pada secara topikal. Terdapat berbagai turunan, yaitu ada 2 kelas. Yang satu itu ester dari asam salisilat dan yang kedua itu ester salisilat dari asam organik. Tetapi turunan yang paling dikenalnya yaitu asam asetil salisilat. Asam salisilat ini memiliki rumus molekul C6H4COOH berbentuk kristal berwarna merah muda hingga kecoklatan. Titik lelehnya itu sebesar 156 derajat Celcius dan destilasi pada 25 derajat Celcius. Mudah larut dalam air dingin tetapi dapat melarutkan dalam keadaan panas. Pada metode bromometri ini digunakan untuk menetapkan senyawa organik dengan membentuk tribrosubstitusi. Suatu larutan standar kalium bromat dapat digunakan untuk brominasi secara kuantitatif. Dalam metode bromometri ini terdapat 2 cara, yaitu pertama titrasi secara langsung dan titrasi secara tidak langsung, dan hasilnya tidak selalu sama. Selanjutnya saya akan menyebutkan alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum. Yang pertama itu alat itu ada buret 50 ml, pipet volume 10 ml, timbangan digital, pipet tetes, kertas perkamen, beker gas, Erlenmeyer, dan labu ukur 100 ml. Sementara untuk bahannya itu sampelnya ada asam salisilat, reaksinya itu ada aquades, KBrO3, kalium bromida, HCl, Kl, natrium tiosulfat 0,1 N, indikator kanji, etanol, dan natrium karbonat. Selanjutnya di sini ada prosedur kerja. Yang pertama itu kita ada pemeriksaan kadar bahan baku asam salisilat, yang dimana pertama itu sampel asam salisilat ditimbang sebanyak 30 mg, lalu dilarutkan dalam 10 ml etanol dan ditambahkan 30 ml KBr 0,1 N dan 5 ml HCl pekat. Setelah itu didiamkan di ruangan gelap selama 5 menit.
dan ditambahkan 10 mili Ki 10%. Kemudian dikocok dan tambahkan 5 mili kloroform dan indikator Kanji. Titrasi dengan Na tiosulfat sampai tidak berubah warna. Selanjutnya yang kedua, di sini ada pembuatan larutan baku bromin 0,1 N. Yang pertama itu timbang 39 gram KBrO3 dan 15 gram KBr. Masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml dan tambahkan 250 ml Aquades, lalu kocok hingga larut dan tambahkan sampai tanda batas 1000 ml. Selanjutnya, prosedur kerja ketiga, pembuatan larutan natrium tiosulfat 0,1 N, di mana larutkan 26 gram natrium tiosulfat dan 200 mg natrium karbonat dalam air yang sebelumnya telah dididihkan dan didinginkan hingga 1000 ml. Dan yang keempat, pembakuan larutan bromin 0,1 N dengan natrium tiosulfat 0,1 N. Yang pertama dilakukan yaitu pipet 25 ml larutan bromin ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Encerkan dengan 120 ml Aquades dan tambahkan 5 ml Ki. Lalu homogenkan dan biarkan 5 menit pada suhu kamar. Selanjutnya dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat dengan menggunakan indikator Kanji. Dan sebelum dihomogenkan tambahkan 1 ml HCl pekat. Selanjutnya di sini ada hasil pengamatan dari beberapa kelompok yang sudah melakukan percobaan. Pada kelompok pertama melakukan perlakuan 5 ml bromin ditambahkan 30 ml Aquades dan ditambahkan 1 ml Ki 10%, didiamkan selama 5 menit dan ditambahkan 3 tetes indikator amilum. Yang didapatkan pada hasil tersebut adalah menjadi bening pada volume 18 ml. Selanjutnya pada kelompok kedua yaitu melakukan perlakuan 5 mg larutan dalam 1 ml etanol dan ditambahkan 5 ml bromin dan ditambahkan 1 ml HCl pekat, lalu didiamkan 5 menit di ruangan gelap. Setelah itu ditambahkan 2 ml Ki 10%, dikocok, setelah itu ditambahkan 1 ml kloroform dan 1 ml indikator Kanji. Hasil yang didapatkan yaitu menjadi bening pada volume 1,7 ml. Selanjutnya, pada hasil pengamatan kelompok 3 melakukan perlakuan 5 mg larutan dalam 1 ml etanol, lalu ditambahkan 5 ml bromin dan ditambahkan 1 ml HCl pekat dan didiamkan 5 menit dalam ruangan gelap. Setelah itu ditambahkan 2 ml Ki 10%, dikocok, lalu ditambahkan 1 ml kloroform dan ditambahkan 1 ml indikator Kanji. Hasil yang didapatkan pada kelompok 3 yaitu warna menjadi bening pada volume 2 ml. Setelah itu, pada kelompok 4 melakukan perlakuan 5 mg larutan dalam 1 ml etanol. Setelah itu ditambahkan 5 ml bromin, ditambahkan 1 ml HCl pekat, dan didiamkan 5 menit di tempat gelap. Setelah itu ditambahkan 2 ml Ki 10%, diaduk dan ditambahkan 1 ml kloroform dan 1 ml indikator Kanji. Hasil yang didapatkan yaitu menjadi warna bening pada volume 1,8 ml. Selanjutnya yaitu di sini ada hasil perhitungan. Pada perhitungan pertama yaitu perhitungan larutan Na tiosulfat yang dimana rumusnya itu N sama dengan gram per mr dikali 1000 per mili, yang dimana mr Na tiosulfat yaitu 158,11 dikali 1000 dan milinya itu 500, maka didapatkan hasil 7,91 gram. Selanjutnya di sini ada perhitungan pembuatan larutan bromin dengan rumus yang sama tetapi hanya beda di mr. Untuk mr bromin yaitu 167 dan hasil akhir yang didapatkan yaitu 0,836 gram. Selanjutnya yaitu di sini dengan perhitungan nilai nyata bromin dengan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. V1-nya yaitu 18 dan yang dicari itu ya adalah N1. Sementara untuk V2-nya itu 5 dan N2-nya itu 0,1. Dan hasil akhir yang didapatkan yaitu 0,027 N. Sementara untuk perhitungan yang kedua yaitu nilai nyata tiosulfat dan dilakukan 2 kali titrasi dengan rata-rata 1,05 mili. Selanjutnya kita menghitung dengan rumus yang sama, hanya diganti dengan hasil V1-nya saja dan akhir hasil yang didapatkan yaitu 0,47 N.
Selanjutnya, pada perhitungan kelompok 3 memiliki hasil rata-rata duplo 1,9 mili dan kelompok 4 memiliki hasil rata-rata duplo 1,9 mili dan menghitung dengan menggunakan rumus yang sama. Hanya tetapi yang diganti adalah hasil dari V1-nya saja, yaitu 1,9 mili. Dan hasil akhir yang didapatkan dari kelompok 3 dan kelompok 4 yaitu 0,26 N. Selanjutnya perhitungan kadar dengan rumus volume titran dikali Na titran dikali Bb zat dikali 100% dibagi gram per mili sampel. Volume titran itu rata-rata dari 3 kelompok, sementara untuk Na titran itu rata-rata titrasi senyawa tiosulfat. Dan hasil yang kami dapatkan dari perhitungan kadar yaitu 47,03%. Selanjutnya yaitu pembahasan apa yang sudah dilakukan percobaan tadi, yaitu titrasi bromatometri adalah metode analisa berdasarkan reaksi redoks, di mana ion bromat BrO3- berperan sebagai oksidator yang bersifat kuat. Dalam suasana asam, bromat bersama bromida menghasilkan bromin Br2. Bromin kemudian mengoksidasi asam salisilat membentuk tribromofenol sebagai endapan putih. Oksidator yang digunakan ialah kalium bromat. Reaksi dipercepat dalam suasana asam dan panas. Standar potensial kalium bromat cukup tinggi yaitu 1,44 V, sehingga cocok untuk titrasi zat-zat reduktor seperti asam salisilat. Sampel asam salisilat dilarutkan dalam etanol lalu direaksikan dengan reagen larutan bromin, HCl, dan Ki. Setelah itu didiamkan di dalam ruang gelap ditambah klorofrom dan indikator kanji. Proses titrasi dilakukan dengan larutan natrium tiosulfat sampai warna biru dari kompleks iodin kanji menghilang, menandakan titik akhir titrasi. Pembuatan larutan bromin dan natrium tiosulfat dilakukan dengan penimbangan dan pengenceran sesuai prosedur. Pembekuan larutan dilakukan dengan titrasi balik menggunakan Ki dan indikator kanji. Setiap kelompok mendapatkan volume titrasi yang berbeda. Contohnya, kelompok 2 memperoleh volume titrasi rata-rata 1,05 mili, kelompok 3 dan kelompok 4 masing-masing 1,9 mili. Nilai normalitas aktual larutan hasil titrasi lebih rendah daripada nilai teoritis. Contohnya itu, bromin mendapatkan hasil 0,027 N, sementara teorinya itu 0,1 N. Dan untuk tiosulfat, kelompok 2 mendapatkan 0,47 N, kelompok 3 dan kelompok 4 mendapatkan 0,26 N, sementara untuk teorinya yaitu 0,1 N. Hasil kadar asam salisilat yang diperoleh dari perhitungan adalah 47,03%, jauh di bawah standar farmakope Indonesia yaitu lebih dari 99,5%. Yang dimana berarti hasil praktikum ini menunjukkan belum akurat dan belum memenuhi standar, kemungkinan karena adanya terjadi kesalahan teknis, reagen, atau prosedur kerja yang belum optimal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.